mungkin sudah bisa dilihat ya, hari ini peningkatan kasus konfirmasi cukup signifikan naiknya. Ini semakin membuat kita untuk terus disiplin menjalankan protokol kesehatan. Kenaikan kasus pasca momen Lebaran ini dikarenakan adanya peningkatan mobilitas pada saat sebelum pengetatan mudik, pelarangan mudik, bahkan sesudahnya, dan ditambah dengan protokol kesehatan yang sudah longgar. Serta kita ketahui juga dengan dua kondisi yang ada, ditambah dengan adanya varian baru, ini makin mempercepat laju penularan yang ada. Seperti yang sudah disampaikan, tetap kita belum terlambat untuk terus menekan laju penularan ini dengan kita membatasi pergerakan kita, mengurangi mobilitas kita, menghindari keramaian, tetap menjalankan protokol kesehatan dan testing secara dini. Semakin dini kita mengetahui gejala ataupun sakit kita, maka kita bisa mengobati dan tentunya bisa mengurangi beban teman-teman di rumah sakit, karena setiap penyakit yang secara dini kita temukan pasti akan mengurangi tingkat keparahannya. Setelah ditetapkan sebagai pandemi oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO, kita perlu mengetahui apa saja gejala seseorang terjangkit penyakit COVID-19. Seperti apakah gejala penyakit ini dan apa yang membedakannya dengan penyakit influenza? Dibaca di internet gitu, mungkin gejalanya itu kayak gejala flu, gejala batuk, cuman mungkin demamnya lebih tinggi. Oh, gejala-gejalanya sih kayak ringan aja, seperti kayak flu, batuk, sama sakit-sakit tenggorokan gitu. Gejala-gejalanya itu ya seperti kita gejala masuk angin, mau pilek gitu. COVID-19 telah ditetapkan Badan Kesehatan Dunia atau WHO sebagai penyakit pandemik atau penyakit yang persebarannya sudah ke berbagai negara. Namun demikian, belum semua masyarakat di Indonesia mengetahui pasti gejala-gejala saat tubuh mulai terinfeksi virus corona. Dokter spesialis penyakit dalam Gurmeet Singh menjelaskan bahwa untuk mengetahui apakah manusia positif terjangkit virus corona diperlukan sejumlah rangkaian tes. Namun demikian, penyakit ini memiliki gejala awal yang mirip seperti penyakit influenza atau penyakit yang sudah dipahami masyarakat, antara lain demam, sakit tenggorokan dan batuk yang akan reda selama 5 atau 6 hari. Sementara pada COVID-19, gejala akan berlanjut hingga lebih dari 10 hari dan diikuti dengan gejala lain. Gejala penyakit mirip dengan gejala influenza, ya. Itu ada periode-periode nanti berbagai gejala akan bermunculan, ya, bertahap. Gejala awal adalah sakit tenggorokan, ya, kira-kira 1 sampai hari ketiga, ya. Kemudian mulai hari keempat nanti baru mulai ada keluhan batuk, ya, badannya agak mulai sedikit hangat, ya. Kemudian bisa juga nanti disertai dengan keluhan diare, ya, kemudian sakit kepala, baru nanti tiap harinya akan berlanjut. Selain itu, Gurmeet juga menjelaskan bahwa suhu tubuh manusia akan selalu lebih tinggi dari rentang suhu 36 hingga 37 derajat Celcius jika terinfeksi virus apapun termasuk corona. Dan gejala-gejala yang muncul di setiap tubuh yang terinfeksi virus corona pun bisa berbeda tergantung daya tahan atau imunitas tubuh manusia. Sehingga bagi masyarakat yang mengalami gejala-gejala tersebut sebaiknya mengambil langkah medis, terutama setelah melakukan kegiatan yang memiliki potensi sebaran virus corona. Itu harus diisolasikan, ya, diisolasikan. Kalau keluhannya masih ringan bisa diisolasikan sendiri aja, isolasikan di rumah, ya, artinya tidak berpergian kemanapun, ya, selama 14 hari. Ya. Namun apabila dalam jangkauan waktu 14 hari ini pasiennya demamnya makin tinggi, ya, ada keluhan sesak nafas, nah itu harus segera berobat atau mencari pertolongan ke rumah sakit terdekat. Gurmeet Singh juga menyarankan bahwa masyarakat harus menerapkan pola hidup sehat, seperti banyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta olahraga teratur, agar tubuh tidak mudah terinfeksi virus corona. Inessa Yuniza, Fikri Adin, Jakarta.
Saudara Presiden Joko Widodo meluncurkan program obat COVID-19 gratis untuk pasien COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri. Namun di antara obat yang dibagikan secara gratis itu, ada sejumlah obat yang kini tak lagi digunakan sebagai standar terapi COVID-19 karena berpotensi menyebabkan bahaya lain. Ketiga paket obat isolasi mandiri ini tidak diperjualbelikan. Pasokannya disiapkan oleh Menteri BUMN yang diproduksi oleh BUMN Farmasi dan kemudian pendistribusiannya ini nanti akan dikoordinasikan oleh Panglima TNI. Presiden meluncurkan 3 jenis paket obat dan vitamin gratis untuk pasien COVID-19 yang menjalankan isolasi mandiri. Distribusinya akan diatur oleh TNI bekerja sama dengan puskesmas, perangkat desa hingga RT dan RW. Syarat untuk bisa mendapatkannya adalah hasil tes usap PCR yang menunjukkan positif COVID-19. Paket obat yang pertama adalah paket untuk pasien COVID-19 tanpa gejala yang berisi multivitamin. Paket obat yang kedua diperuntukkan bagi pasien COVID-19 bergejala ringan dengan keluhan demam serta kehilangan penciuman atau anosmia. Paket ini berisi obat jenis antivirus oseltamivir, ivermectin, paracetamol untuk meredakan demam, vitamin C, vitamin D, dan zinc. Penggunaannya harus disertai dengan konsultasi dan resep dokter, terutama dokter puskesmas. Paket obat yang ketiga diperuntukkan bagi pasien COVID-19 bergejala ringan dengan keluhan demam dan batuk kering. Isinya hampir sama dengan paket obat kedua, namun ada tambahan obat jenis antibiotik azitromisin dan obat batuk ambroxol. Seluruh penggunaan obat harus dikonsultasikan dengan dokter. Namun per 14 Juli 2021 lalu, 5 organisasi profesi kedokteran merevisi protokol tata laksana COVID-19, yakni tidak lagi memasukkan obat oseltamivir dan azitromisin dalam standar perawatan pasien COVID-19. Dalam revisi tata laksana COVID-19 baru itu, penggunaan oseltamivir kini hanya sebagai obat tambahan jika pasien juga terinfeksi virus influenza. Ya, jadi oseltamivir memang obat bagus untuk influenza, tapi obat virus, tapi untuk influenza bukan untuk COVID-19. Jadi kalau ada influenza selain COVID ya boleh, namun di Indonesia saya kira amat sangat jarang. Jadi prinsipnya oseltamivir bukan obat untuk COVID-19. Revisi tata laksana pasien COVID-19 terbaru juga tidak merekomendasikan penggunaan obat ivermectin sebagai terapi COVID-19. Pasalnya, sebagian besar uji klinik menunjukkan hasil yang tidak konsisten mengenai manfaat obat yang terdaftar sebagai obat cacing untuk hewan ini sebagai obat terapi COVID-19. WHO juga tidak merekomendasikan penggunaan ivermectin pada pasien COVID-19 kecuali dalam rangka uji klinik. Penggunaan antibiotik seperti azitromisin menurut anjuran WHO juga diberikan hanya untuk pasien bergejala berat dan bukan untuk pasien COVID-19 bergejala ringan dan sedang. WHO juga mengingatkan agar seluruh pengobatan harus dilakukan di bawah pengawasan dokter. Pengobatan sendiri dengan antibiotik atau steroid harus dihindari. Pasalnya penggunaan antibiotik berlebih di era pandemi COVID-19 bisa memicu ancaman global lain, yakni meningkatnya kejadian bakteri multiresisten. Azitromisin adalah antibiotik. Antibiotik amat sangat penting untuk menyelamatkan nyawa orang dengan infeksi, tapi infeksi bakteri. Kalau dipergunakan sembarangan terlalu banyak tanpa indikasi yang benar, akan timbul resistensi. Yang resisten bukan kita, namun bakterinya. Jadi bakteri yang terlalu sering dapat azitromisin ini kemudian menjadi resisten. Nah, kalau dia resisten terhadap azitromisin, maka bakteri ini kemudian menjadi sulit diatasi. Yang sekarang relatif mudah beberapa bakteri diatasi. Jadi jangan pakai azitromisin kecuali memang terbukti ada infeksi bakteri selain COVID-19. Kebijakan ini untuk tidak memberikan antibiotik ini, termasuk azitromisin, itu
sampai ke lapangan gitu. Oke. Jangan sampai kebijakannya sudah ada, tetapi di lapangan antibiotiknya masih diberi bebas. Dan kedua, sosialisasi. Saya ingin ada sosialisasi sehingga masyarakat itu paham. Azitromisin itu bukan obat COVID. Apalagi ya, salah satu concern kami terkait azitromisin untuk jangka pendek, dia meskipun jarang, dia bisa menimbulkan efek samping pada irama jantung. Atas perubahan tata laksana perawatan pasien COVID-19 ini, pemerintah pun diharapkan melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap paket obat gratis untuk pasien isolasi mandiri. Para tenaga kesehatan dan pasien juga harus cermat menggunakan obat, terutama untuk obat oseltamivir dan antibiotik agar tak menjadi ancaman bahaya di kemudian hari. Tim Liputan, Kompas TV.